Bumi Manusia, karya legendaris Pramoedya Ananta Toer, diterbitkan oleh Lentera Dipantara, Jakarta Timur, pada cetakan ke-17 tahun 2011, dengan total 535 halaman. Bergenrekan roman, ditulis dalam bahasa Indonesia dan diterjemahkan ke berbagai bahasa asing. Sebuah karya sastra yang menggugah, mengangkat kisah cinta, perjuangan, dan kemanusiaan di tengah penjajahan Belanda di tanah Jawa. Novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer menceritakan tentang perjuangan Minke, pemuda pribumi terpelajar melawan kolonial Belanda, berlatar pada masa penjajahan Belanda. Novel ini menggambarkan konflik identitas, cinta, dan perjuangan sosial. Tokoh utama seorang Minke, siswa terpelajar di Hogere Burger School, cerdas dan berbakat dalam menulis. Minke dilema antara budaya barat dan identitas pribuminya, serta cinta terhadap Annelies, gadis keturunan Belanda. Tokoh dan penokohan dalam novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer. Tokoh yang pertama, Minke. Minke adalah tokoh utama yang digambarkan sebagai pribadi cerdas, berpendidikan, dan memiliki budi pekerti yang luhur. Ia juga dikenal halus dalam bertutur dan bersikap. Kutipan halaman 75. Bukan hanya Mevrouw telinga atau aku, rasanya siapapun tahu, begitulah pandangan umum tentang keluarga Nyai. Rendah, jorok, tanpa kebudayaan, dan hanya memikirkan soal-soal birahi. Tapi Nyai Ontosoro ini, apakah dia pantas disamakan dengan anggapan seperti itu? Tokoh yang kedua, Nyai Ontosoro. Nyai Ontosoro adalah wanita yang kuat, lugas, dan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ia tidak kalah dengan wanita Belanda dalam hal pemikiran dan sikap. Kutipan halaman 136. Tak mungkin kau seperti wanita Belanda, dan kau tak perlu seperti mereka. Seperti sekarang saja, kau sudah lebih cerdas dan lebih baik dari mereka. Tokoh yang ketiga, Annelies Melema. Annelies digambarkan sebagai sosok yang manja dan kekanak-kanakan. Ia kerap bersikap lembut, namun tidak terlalu tegas. Kutipan halaman 61. Ah, mama ini, ucap Annelies manja sambil memukul ibunya, pelan dan melirik padaku. Tokoh yang keempat, Herman Melema. Herman adalah pria yang kaku dan kasar, terutama terhadap kaum pribumi. Kutipan halaman 64. Siapa kasih kowe ini datang kemari, monyet? Dangusnya dalam bahasa Melayu, pasar, dengan nada kasar dan kaku. Tokoh yang kelima, Robert Melema. Robert memiliki sifat egois dan tidak bermoral. Ia sering bertindak sesuka hati tanpa memikirkan orang lain. Yang keenam, Ayah Minke. Ayah Minke digambarkan sebagai sosok keras dan sangat berpegang pada adat istiadat Jawa. Ia tegas, bahkan cenderung pemarah dalam mendidik anak-anaknya. Tokoh yang ketujuh, Ibu Minke. Sebaliknya, Ibu Minke adalah wanita yang lembut, penuh kasih sayang dan bijaksana dalam bersikap. Tokoh yang kedelapan, Robert Surhoff, adalah tokoh yang pengecut, terutama ketika dihadapkan pada tekanan atau masalah besar. Tokoh yang kesembilan, Jean Marais. Jean Marais merupakan ayah dari Mai Marais. Ia adalah sosok yang hangat dan penyayang. Tokoh yang ke-10, Mai Marais. Mai Marais dikenal dengan gadis Eropa yang cantik dan manja, serta menarik perhatian orang di sekitarnya. Tokoh yang ke-11, Darsam. Darsam adalah seorang pria Madura yang keras wataknya, namun sangat setia dan patuh kepada majikannya.
Tokoh yang ke-12, Ah Yong. Ah Yong digambarkan sebagai sosok yang licik dan suka memanipulasi keadaan demi keuntungan pribadi. Dan tokoh yang terakhir adalah Maiko. Maiko adalah seorang pelacur asal Jepang. Ia digambarkan sebagai pribadi yang egois dan tidak mau jujur dalam bersikap. Latar terbagi menjadi 3. Yang pertama latar tempat, yang kedua latar waktu, yang ketiga latar suasana. Latar yang ada dalam novel Bumi Manusia ini, yang pertama latar waktu, pagi hari, terdapat pada halaman 22, kutipannya yang berbunyi pagi itu sangat indah. Yang kedua malam hari, pada halaman 62, yaitu hari semakin gelap. Yang ketiga sore hari, kutipannya sore ini takkan berjalan-jalan, terdapat pada halaman 50. Selanjutnya latar tempat. Tempat yang pertama yaitu pemondokan Minke. Pada halaman 16, kutipannya tanpa mengetuk pintu kamar pemondokanku. Yang kedua, rumah Nyai Ontosoroh. Mataku mulai mengerayangi ruang tamu yang luas itu. Perabot, langit-langit, kandil-kandil, keridai yang bergelantungan. Kutipannya terdapat pada halaman 27. Selanjutnya, ruang makan yang terdapat pada halaman 41. Nah, latar tempat pada novel Bumi Manusia ini yang pertama tempat pemondokan Minke. Tanpa mengetuk pintu kamar pemondokanku, terdapat pada halaman 16. Yang kedua, rumah Nyai Ontosoroh, yaitu mataku mulai menggerayangi ruang tamu yang luas itu. Perabot, langit-langit, kandil-kandil yang bergelantungan, terdapat pada halaman 27. Selanjutnya ruang makan, dan begitulah percakapan berlarut sampai makan siang, terdapat pada halaman 41. Selanjutnya lahan peternakan. Ia begitu lincah memasuki kandang dan beramahan dengan sapi, terdapat pada halaman 46. Yang kelima, ladang yang luas. Kami memasuki ladang yang habis dipanen, terdapat pada halaman 48. Selanjutnya di sebuah lapangan. Ia kubawa ke tengah lapang dan mulai lupa pada kekecewaannya. Terdapat pada kutipan halaman 84. Selanjutnya kantor kabupaten. Kuiringkan dia memasuki kantor kabupaten. Terletak pada halaman 178. Nah, selanjutnya latar suasana. Latar suasana yang pertama ada marah. Kutipannya ia menggerang seperti seekor kucing. Pakaian yang tiada bersetrika itu longgar pada badannya. Terdapat pada halaman 64. Selanjutnya latar suasana. Latar suasana yang ada dalam novel Bumi Manusia ini yang pertama itu marah. Ia menggeram seperti seekor kucing. Terdapat pada halaman 64. Yang kedua sedih. Nada suaranya semakin murting. Terdapat pada kutipan halaman 83. Selanjutnya senang. Ia berkata suara rendah sambil meletakkan dua belah tangan pada bahu. Dapat pada halaman 37. Alur pada buku Bumi Manusia karya Pramoedya Anantatoer menggunakan alur maju. Yang pertama yaitu ada orientasi. Bagian ini memperkenalkan tokoh Minke sebagai anak pribumi berpendidikan Belanda dan memperlihatkan suasana diskriminatif kolonial, yang mana terdapat dalam kutipan halaman 9, orang memanggil aku Minke, namaku sendiri, sementara ini tak perlu kusebutkan, bukan karena gila misteri, telah aku timbang, belum perlu benar tampilkan diri di hadapan mata orang lain. Yang kedua yaitu ada komplikasi. Konflik muncul ketika Minke dan analis saling mencintai dan menghadapi diskriminasi sistem kolonial, yang mana terdapat kutipan dalam halaman 108, yaitu saat analis mengatakan, "Sudah gilakah aku? Mengapa kau juga yang selalu tampak, Mas? Dan mengapa aku senang di dekatmu dan merasa sunyi dan menderita jauh daripadamu? Mengapa tiba-tiba merasa kehilangan sesuatu setelah kepergianmu?" Yang ketiga yaitu ada klimaks. Puncak konflik terjadi di pengadilan saat analis dirampas oleh negara kolonial, yang mana terdapat dalam kutipan halaman 486, yang mana
Rasanya aku menjadi pingsan membacai surat-surat resmi dengan bahasa yang dipergunakan begitu aneh. Sedikit dari isinya dapat kupahami benar, tak mengandung perasaan manusia, menganggap manusia-manusia hanya sebagai inventaris. Selanjutnya yaitu ada penyelesaian konflik. Setelah analis dipaksa berangkat ke Belanda oleh keputusan pengadilan, Minke dan Nyai Ontosoro sama-sama kehilangan. Mereka tidak menyerah, Minke merenungkan ketidakadilan yang dihadapinya dan memutuskan untuk terus menulis sebagai bentuk perlawanan, yang mana terdapat dalam kutipan halaman 534. Sayup-sayup terdengar roda kereta menggiling kerikil, makin lama makin jauh, akhirnya tak terdengar lagi. Analis dalam pelayaran ke negeri di mana Sri Ratu Wilhelmina bertahta. Kami menunjukkan kepala di belakang pintu. Kita kalah, Mbak, bisikku. Kita telah melawan, Nak, Nyoh. Sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya, kata Nyai Ontosoro. Sudut pandang dalam novel Bumi Manusia, karya Pramudia Ananta Toer. Kita lihat dalam kutipan halaman 9. Orang memanggil aku Minke, namaku sendiri. Sementara ini tak perlu kusebutkan. Bukan karena gila misteri, telah aku timbang, belum perlu benar tampilkan diri di hadapan mata orang lain. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Bumi Manusia menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu aku sebagai tokoh utamanya. Tema dan amanat. Novel Bumi Manusia karya Pramudia Ananta Toer ini memiliki tema utama mengenai kisah percintaan seorang pemuda keturunan pribumi Jawa dengan seorang gadis cantik keturunan Belanda. Hal ini terbukti di dalam kutipan halaman 26 yang berbunyi, kecurigaan tiba-tiba hilang sirna. Suasana baru menggantikan, di depan kami berdiri seorang gadis berkulit putih, halus, berwajah Eropa, berambut dan bermata pribumi. Dan mata berkilauan itu seperti sepasang kejora, dan bibirnya tersenyum, meruntuhkan iman. Kalau gadis ini yang dimaksudkan Surhoff, dia benar. Bukan saja menandingi, malah mengatasi ratu hidup ini. Dari darah dan daging, bukan sekedar gambar. Nah, dari kutipan tadi menunjukkan bahwa tokoh Minke sedang menunjukkan ketertarikannya kepada gadis keturunan Belanda. Maka dari itu, tema dari novel Bumi Manusia menggambarkan tentang percintaan. Selanjutnya yaitu amanat. Yang pertama terdapat di dalam kutipan halaman 59 yang berbunyi, berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri, bersuka karena usahanya sendiri, dan maju karena pengalamannya sendiri. Kutipan tadi mengartikan bahwa kebahagiaan sejati datang dari kemandirian dan usaha pribadi, bukan dari warisan atau belas kasihan. Selanjutnya, ada juga pada kutipan halaman 186 berbunyi, duniaku bukan jabatan, pangkat, gaji, dan kecurangan. Duniaku bumi manusia dengan persoalannya. Nah, maksud dari kutipan tadi adalah dunia nyata penuh dengan persoalan yang harus dihadapi, bukan sekedar mengejar status atau kekuasaan.